Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Dan IMF juga menegaskan prospek ekonomi global gelap gulita mengingat guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina, hingga bencana iklim di semua benua. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Resesi ekonomi sudah semakin terasa. Dan ini masih permulaan. Dan diprediksi 2023 resesi semakin meningkat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat bertahan? Apakah Indonesia dapat bertahan? Dengar pesan Evangelis Daud Tony, semoga memberkati. Thomas. Ya Pak Daud. Ingat tahun depan kita masuk resesi ekonomi, Thomas. Betul Pak Daud. Dan bunga bank akan naik, Thomas. BI rate ya Pak Daud ya. Nah, BI rate naik nanti bunga bank debitur naik, Thomas. Ini kan dolar udah berapa nih, Thomas? Dolar 15.600-an, Pak. Kita berdoa, Thomas, supaya Tuhan menyelamatkan, menolong umatnya, Thomas. Betul. Dan memelihara di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan, Thomas. Ya, kemarin Pak Presiden sempat katakan bahwa 2023 gelap. Itu gimana Pak maksud gelap? Gelap di sini itu tidak bisa diduga, Thomas. Tidak bisa diprediksi ya. Nah, yang penting itu jangan banyak nambahin bumbu-bumbu nakut-nakutin. Udah gelap, masih ditakut-takutin akhir zaman, ditakut-takutin lagi kesusahan besar. Jadi kepikiran semua. Kopior. Terus apa saja Pak persiapan nih Pak? Sekarang udah bulan Oktober, November, Desember, Januari Pak. Percaya Tuhan pelihara kita, Thomas. Gitu Pak Daud ya. Di masa susah apapun, Thomas. Tuhan pasti buka jalan ya Pak Daud ya. Seperti mana Pak Daud berkata, 2023 golongan orang yang ego ya, yang pura-pura kaya ini yang bikin stres ya Pak Daud. Yang pura-pura kaya, yang banyak keinginan, sok jaga image supaya kelihatan wah, pusing kopior sendiri, Thomas. Guys, tenang aja, Thomas. Pasti Tuhan pelihara kita di tengah kesulitan, kesusahan, Thomas. Betul. Sekarang pun alam ini nggak bisa diprediksikan ya Pak Daud ya. Di mana banjir, cuaca ekstrim. Thomas, Ya, jadi ingat makanya dari tahun 2020 saya suruh supaya berkebun semua. Berkebun, ya. Manfaatkan space yang ada Pak Daud ya. Ya minimal tanam lombok lah. Memang harga-harga akan naik setinggi langit ya Pak Daud. Tenang aja Thomas. Yang jelas yang letaknya itu banyak perkebunan, pertanian, perikanan, semua aman Thomas. Tidak terlalu berpengaruh resesi ekonominya. Karena tidak banyak keinginan, hanya ngelihat ikan, padi, cabai kan gitu, Thomas. Tapi yang tinggal di kota besar ini Pak Daud ya, yang ada mall gitu ya Pak Daud. Ya, kopior gitu loh. Iya Pak Daud. Berarti di tengah-tengah susah ini orang yang berpikir pendek, yang ilmunya iman dangkal, berarti fenomena dukun akan naik lagi ya Pak Daud ya. Jalan pintas. Pada dukunnya sendiri pun kena resesi ekonomi. Ya kan? Pasti kan banyak orang jalan pintas Pak Daud yang bangkrut, yang stres, yang perlu duit kan. Pasti mereka berpikir pendek kan karena imannya dangkal Pak Daud. Kalau kita percaya pemeliharaan Tuhan, Thomas. Iya. Di bumi dan di surga. Iya Pak Daud.
Kemarin ada fenomena Pak, ada membahas di sebuah konten bahwa ilmu perdukunan itu ada dan dia bisa membuktikan bahwa dia bisa memutar balik waktu, bisa pamerkan kuasa-kuasanya. Itu gimana Pak Daud? Biasalah, setan suka demonstrasi. Tapi ujungnya adalah maut, Thomas. Oh. Ya, jalan yang dikira lurus ujungnya maut, Thomas. Ya. Berarti kalau tahun depan nih banyak resesi, banyak orang perlu duit, dukun laku ya Pak Daud ya? Pendeta laku, psikiater laku. Dukun laku. Nah, ya. Pemuka agama semua laku, Thomas. Gitu ya Pak Daud. Ya, Thomas lebih laku. Pak Daud bisa aja. Pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup ini, Thomas, Ya. ingat, Elohim turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya dan menerimanya dan berharap padanya, Thomas. Yes, kan mengasihi dia. Berharap kepada Tuhan, pertolongannya, perlindungannya, keselamatannya, penjagaannya, penyertaannya, pemeliharaannya, Thomas. Yes. Betul Pak Daud. Ingat, resesi ekonomi ini nanti sama corona, berat resesi ekonomi, Thomas. Daripada coronanya Pak Daud ya. Karena corona sudah lewat, Thomas. Masih ada mutasi lagi nggak Pak? Ada lagi nggak penyakit yang... Tetap bermutasi selama 5 tahun, Thomas. Oh, tapi tetap nggak dibuat seperti dulu kan, ada namanya social distancing, nggak boleh kok ada pembatasan. Tidak tahu, Thomas. Virusnya kan tidak bisa dinasihatin, jangan ganas ya, atau ganas ya, kan tidak bisa. Yes. Di tengah susah, di tengah kesulitan, pasti Tuhan pelihara, Thomas. Amin. Nanti ada varian macam-macam, varian apa-apa macam-macam, tekek atau tokek, bila perlu Megatron, silikon, macam-macam lah pokoknya. Makron semua. Tapi ingat, Thomas, pokoknya mutasi 5 tahun. 5 tahun. Yang jelas, sekalipun resesi ekonomi, tahun depan setitik terang artinya ekonomi tetap bergerak, Thomas. Tetap bergerak, Pak Daud ya. Sahabat KP yang budiman, saya pikir pembahasan ini menarik ya. Di tengah resesi yang kian meningkat, inflasi, stagflasi terjadi terus, ya, daya beli menurun, harga barang naik, dan sulit bagi kebanyakan orang. Tentu ini tidak enak. Sikon seperti ini banyak yang tidak suka, tapi ini fakta. Inilah zamannya. Tapi percaya janji Tuhan seperti yang disampaikan Evangelis Daud Tony. Tuhan akan menolong, memberkati kita. Apakah ini otomatis? Tidak, sahabat. Ini tidak otomatis. Nah, yang jadi pertanyaannya, kepada siapa kita datang mengadu? Kepada Tuhankah? Atau kepada manusiakah? Atau kepada setan? Ingat ini tidak main-main. Karena orang akan banyak mencari jawaban, mencari pertolongan, mencari solusi. Salah tempat, salah pribadi yang kita datangi, maka kacau, solusi tak akan ditemukan. Kalaupun ditemukan, itu hanya sementara. Jangan persulit hidup kita dengan proses yang instan. Jadi Evangelis Daud Tony katakan Tuhan menolong, Tuhan menyertai kalau kita mengandalkan Dia. Kita berserah datang kepadanya. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 berkata, ini jadi antisipasi buat kita ya. Bunyinya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di tengah resesi kita harus andalkan Tuhan, bukan kekuatan, bukan manusia. Karena manusia akan mengecewakan.
Siapa kita andalkan? Saudara kita, keluarga kita, orang tua kita. Satu saat akan mengecewakan. Yang ada kita akan sakit hati. Jadi datang saja kepada Tuhan, andalkan Tuhan, tunggu jawaban Dia. Di ayat yang berikutnya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini janji Tuhan. Jadi dalam resesi ekonomi yang seperti sekarang, datanglah ke Tuhan. Andalkan Dia, percaya kepada Dia. Dia mampu menolong. Pasti Tuhan akan buat kita tampil beda. Di tengah resesi, anak Tuhan harus bisa jadi berkat. Di tengah resesi, anak Tuhan harus bisa jadi teladan. Itu yang Tuhan mau. Di tengah kesusahan, di tengah masalah, justru mukjizat kuasa Tuhan harus dinyatakan. Melalui siapa? Ya melalui kita, anak-anak Tuhan. Melalui kita, orang-orang percaya. Jadi optimis, sekalipun resesi melanda dunia dan mungkin Indonesia terkena dampaknya, percaya kita sebagai anak bangsa harus mendoakan negara ini. Negara ini dapat bertahan, siapapun pemimpin kita nanti tahun 2024 dan sekarang masih aktif Bapak Jokowi, kita doakan supaya Tuhan berikan hikmat, pundak yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan, menjalankan Indonesia menjadi negara yang maju. Minimal kita bisa bertahan, tapi saya pikir-pikir Indonesia akan bisa maju. Ya, kita doakan G20 November di Bali berjalan dengan baik, ekonomi mulai tertata. Karena Evangelis Tony tekankan lagi, 2023 walaupun resesi melanda dunia, itu setitik terang untuk Indonesia. Artinya kita akan berjalan normal, ekonomi akan bergerak. Dan nanti 2035 di situ baru Indonesia pulih, lebih maju dari sebelumnya. Tapi kan grafiknya naik. Artinya akan ada progres yang tiap tahun semakin baik. Kita positif. Tuhan beserta kita. Amin. Yang percaya Tuhan beserta kita dan menolong kita, termasuk Indonesia, klik amin di kolom komentar ya. Saya ingin lihat siapa saja yang bersama dengan kami mendoakan Indonesia dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.